apa kabar? Selamat datang kembali di channel YouTube aku, Nita Lily. So teman-teman, di video kali ini aku akan membuat segmen baru yang aku kasih nama Long Story Short. Dimana di Long Story Short ini aku akan menceritakan 3 kisah yang menarik untuk dibahas. Dimana Long Story Short ini akan berfokus pada point of view atau kisah inti dari ceritanya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung mulai aja ceritanya. Di 3 kisah kali ini aku akan membahas tentang influencer. Apa itu influencer? Influencer adalah seseorang yang menginfluence atau mempengaruhi orang lain dengan kegiatan atau aktivitasnya yang diposting di sosial media. Baik, kisah pertama akan kita mulai. Ulang tahun yang mengenaskan. Pada tanggal 28 Februari tahun 2020, seorang selebgram asal Rusia yang bernama Yekaterina Didenko merayakan ulang tahunnya yang ke-29. Yekaterina Didenko adalah seorang influencer yang bekerja sebagai seorang apoteker dan sering memberikan informasi tentang dunia kefarmasian di akun Instagramnya. Pada hari itu, Yekaterina berulang tahun yang ke-29 dan pesta ulang tahun diadakan di sebuah kolam renang indoor. Ulang tahun ini adalah ide suaminya dan bertemakan tentang zombie. Hal ini dapat terlihat dari postingan Instagram story. Semua teman-teman Yekaterina ini menggunakan baju hazmat. Dan di tengah berlangsungnya acara, mereka menuangkan dry ice sebanyak 25 kg yang dimasukkan ke dalam kolam renang dengan tujuan untuk memberikan efek asap buatan. Kita simak dulu videonya, guys. Ёб твою налево! Он умер! Все, его нет больше! День рождения в коридорах! Dalam video tersebut, awalnya semua baik-baik saja. Tapi siapa sangka setelah itu semua tamu merasakan sesak nafas dan akhirnya hilang kesadaran. Dan akhirnya mereka semua dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan, termasuk Yekaterina. Ironisnya, di hari-hari yang seharusnya menjadi hari yang bahagia untuk Yekaterina, besoknya 3 orang dinyatakan meninggal dunia. Salah satunya adalah suami dari Yekaterina, yaitu Valentin Didenko, dan 2 teman lainnya yang bernama Natalia Monakova dan Yuri Alferov. Sebenarnya apa itu dry ice? Dry ice itu adalah karbon dioksida yang dibekukan. Ketika dihirup di udara tertutup, maka akan menghasilkan uap yang lebih berat dari udara ketika bertemu dengan air. Seperti yang kita lihat di video tadi ya guys. Kalian bisa lihat kan acaranya itu di ruangan yang tertutup, kolam renang indoor, yang otomatis ketika asapnya itu keluar, terhirup oleh semua orang yang ada di ruangan tersebut, yang mengakibatkan mereka hilang kesadaran dan akhirnya pingsan. Bahkan salah satunya itu pingsan di dalam kolam renang. Jadi ada perkiraan bahwa yang meninggal itu salah satunya karena ketika dia hilang kesadaran dan dia ada di dalam kolam renang yang pada akhirnya membuat dia tenggelam di dalam kolam renang tersebut. Kisah nomor 2, kesetrum air panas water heater. Kisah ini terjadi pada tanggal 13 Desember 2016, di mana seorang blogger cantik yang bernama Rini Cecilia ditemukan tewas di sebuah villa di Bali. Rini berada di Bali untuk sebuah event blogger, sekaligus berlibur bersama dengan teman-temannya. Ketika Rini mandi, temannya yang bernama Marisa memutuskan untuk keluar rumah sebentar untuk membeli oleh-oleh. Namun ketika Marisa pulang, Marisa masih belum melihat Rini ada di kamarnya. Tapi Marisa mendengar suara air masih mengucur dari kamar mandi. Karena dirasa janggal, Marisa akhirnya mengetuk pintu kamar mandi, tapi tidak ada jawaban dari dalam kamar mandi. Akhirnya, Marisa memutuskan untuk mendobrak pintu, dan ketika pintu didobrak, Marisa melihat Rini sudah tidak sadarkan diri di kamar mandi, di mana posisi Rini saat itu sedang memegang shower dan selangnya.
Rini kemudian dinyatakan sudah meninggal dunia. Polisi pun melakukan penyelidikan yang juga melibatkan PLN untuk melakukan pemeriksaan listrik dari water heater. Karena di tubuh Rini, tepatnya di bagian dada, ditemukan luka bakar yang disinyalir akibat kesetrum. Dan hasil penyelidikan tidak menemukan adanya kekerasan fisik. Dan ini murni adalah kecelakaan yang diakibatkan dari aliran listrik yang mengalir dari water heater akibat korsleting. Keluarga tidak meminta untuk jenazah Rini diotopsi dan langsung dibawa pulang ke Jakarta. Berbagai ucapan bela sungkawa diucapkan oleh teman-teman Rini di Instagramnya @RiniCecilia. Kisah ketiga, jatuh dari lantai 68. Kisah ini baru saja terjadi di minggu-minggu ini guys, tepatnya di tanggal 27 Juli 2023. Kisah kali ini menimpa Remy Lucidi atau yang lebih dikenal dengan Remy Enigma, seorang selebgram asal Prancis yang memiliki hobi olahraga ekstrim yaitu memanjat. Pria asal Prancis yang berusia 30 tahun ini rajin membagikan aktivitas yang juga adalah hobinya, yaitu memanjat. Biasanya Remy memanjat gedung, jembatan, tower di berbagai belahan dunia dan membagikan foto-fotonya melalui Instagramnya @remnigma. Remy sudah memulai hobinya ini dari tahun 2016. Dan pada hari itu, tanggal 27 Juli 2023, Remy berada di Hong Kong. Hal ini terlihat dari postingan Remy yang terakhir yang memperlihatkan gedung-gedung bertingkat di Hong Kong. Pada hari itu, Remy masuk ke gedung Menara Tregunter pada jam 18. Remy mengatakan pada pihak security gedung bahwa dia akan menemui temannya di lantai 40. Namun terpantau dari CCTV, Remy tidak keluar dari lift di lantai 40. Namun Remy keluar dari lift di lantai 49. Kemudian diketahui bahwa Remy mendobrak pintu untuk mengarah ke lantai 68. Tapi sepertinya Remy terjebak di lantai 68 itu dan tidak bisa masuk kembali ke dalam gedung. Dan sepertinya Remy mencari jalan keluar dengan memanjat. Kemudian dari kaca sebuah penthouse, Remy melihat ada seorang pelayan atau asisten rumah tangga sedang melakukan aktivitasnya. Dan Remy berusaha untuk mengetuk jendela untuk meminta bantuan pelayan tersebut. Namun sang pelayan tersebut merasa kaget karena tiba-tiba ada orang di luar jendela gitu ya, di gedung yang berlantai 68. Karena pelayan tersebut kaget, akhirnya dia memutuskan untuk menelpon security atau polisi. Namun Remy sepertinya terpleset dan akhirnya jatuh ke lantai bawah dari ketinggian sekitar 219 meter. Nah itu dia teman-teman, cerita yang berhasil aku rangkum dari berbagai sumber. Semoga kalian suka videonya, jangan lupa di like dan subscribe, and I'll see you again on my next video. Bye bye.